Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashirul hadis kami yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi bersabda begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun. Thayyibun itu artinya bagus ya. Apa itu? Bagus yang apa itu ya? Bagus luar dalam lah. Thayyib itu lawannya khabith. Khabith itu contohnya bangkai itu khabith. Bangkai itu khabith. Thayyib itu jadi bahasa Indonesia yang tepat saya tidak tahu ya. Banyak sekali kalimat Arab yang terjemahan Indonesianya itu bagus, tetapi itu ada beda-beda itu ya. Khairun bagus, lawannya syarrun. Nah, kalau khairun itu baik, itu yang umum sekali lah, menyangkut kebaikan yang sangat umum. Syarrun itu buruk itu. Nah, ada lagi namanya soleh, solehun, orang soleh, soleh baik, lawannya fasidun. Nah, kalau soleh baik dalam artian pengertian baik yang menata gitu ya, yang membuat, yang menular kebaikannya ke menjalar ke yang lain, itu namanya baik dalam pengertian solehun. Karena itulah lawannya solehun fasidun, rusak, buruk yang membuat kerusakan, itu fasidun. Ada lagi hasanun, itu juga bagus itu ya, lawannya khabihun. Nah, kalau hasanun baik, bagus dalam rupa, sama dengan jamilun, tampan itu ya, lawannya khabihun, bagus rupanya. Gitu. Nah, ada lagi birrun, kebaikan, lawannya uququn. Ini maknanya juga bagus saja, tetapi birrun itu adalah menyangkut perbuatan, tindakan. Makanya orangnya itu disebut orang abror. Innal abrara lafi na'im, katanya dengan tindakan. Nah, thayyib itu juga baik, bagus, lawannya khabithun. Khabithun kotor, thayyibun itu baik, berarti baik yang bersih gitu ya. Kalau makanan itu enak, itu thayyibun itu. Artinya layak jadi konsumsi manusia, itulah thayyibun itu ya. Jadi maknanya ya innallaha ta'ala thayyibun, Gusti Allah zat yang thayyib, baik yang luar dalam gitu loh. Karena itulah minyak wangi, bahasa Arabnya tibun. Jadi thayyib itu ya baik yang berbau wangi begitulah. Tidak kotor maksudnya, baik bersih, dalam artian bersih, tidak kotor. La yaqbalu illa thayyiban, tidak berkenan menerima kecuali sesuatu yang bersih, baik bersih. Wa innallaha amarul mu'minin, sesungguhnya Allah perintah pada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, memerintahkan sesuatu yang diperintahkan kepada para utusan. Jadi perintah kepada orang mukmin sama dengan perintah pada orang kafir. Sesuatu yang diperintahkan sama. Apa itu?
Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari rezeki yang baik-baik dan berbuatlah amal yang baik. Ini thayyibat dengan sholihan artinya sama-sama baiknya. Tapi kalau thayyibat untuk makanan yang baik, bersih, halal. Kemudian kalau perilaku, tindakan itu sholihan yang baik. Waqala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang mukmin, kalian makanlah dari rezeki yang baik, yang halal, yang bersih. Tsumma dzakara rajula, kemudian Nabi menyebutkan keadaan atau ada seorang laki-laki yutilus safara, yang berkelana itu ya, artinya tidak henti-hentinya untuk di perjalanan, bepergian. Maksudnya tidak punya rumah lah ya. Maksudnya itu semedi topo, tidak punya rumah. Karena rumahnya di jalan itu. Asy'asa al-bara, asy'asa itu rambutnya acak-acakan, acak-acakan tidak terawat. Al-bara, mukanya, wajahnya berdebu ya, karena hidupnya di jalan terus itu. Maksudnya adalah orang yang kelihatannya sangat bersemedi, tirakat, riyadhah, ya, sampai menjauhkan diri dari semua yang enak-enak, yang menyenangkan. Rumah tidak punya, baju itu compang-camping, hidup itu di jalan, rumahnya ya kolong langit, itulah di kolong langit. Sehingga rambutnya tidak pernah terawat, wajah ya penuh debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan dua tangannya ke atas. Ya Rabbi, ya Rabbi, dengan berdoa, dengan meminta bermacam-macam permintaan. Ya Allah, begitu ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, sementara makanan dia itu dari barang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari pakaian yang haram. Wa hudhiya bil haram, dan ia diisi perutnya, artinya badannya tumbuh berkembang dari makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, mana mungkin doa-doanya akan dikabulkan, mana mungkin itu manggil-manggil Allah itu akan dijawab. Itulah, sama sekali Gusti Allah tidak akan menjawab. Gusti Allah tidak berkenan untuk mengabulkan permintaan-permintaannya, walaupun dalam keadaan yang sangat memelas seperti itu. Ya, ini hadis temanya sangat mudah, yaitu tentang pentingnya makanan yang halal dan bahayanya makanan yang haram lah ya. Makanan itu ibarat bahan bakar bagi mesin itulah. Kalau bahan bakarnya bagus, ya tentu mesin akan bisa bekerja efektif dengan bagus itulah, dan tidak mudah rusak. Tapi sekali bahan bakarnya itu rendah, apalagi yang tidak sesuai, ya pasti mesin akan mudah rusak. Jadi pertama kali yang harus diperhatikan oleh setiap orang mukmin adalah isi perutnya. Kira-kira itu dari mana? Karena itulah menjadi adat para sahabat, para ulama dulu. Kalau mau makan, sebelum makan itu, ini tidak langsung dimakan, tapi ditanya dulu pada diri, ini makanan dari mana ya? Umpama ini dibeli, beli uangnya dari mana ya? Dan seterusnya. Ketika kemudian benar-benar jelas-jelas halal, baru disantap. Tetapi ketika ada keraguan, nggak jadi itu. Karena itulah pernah saya sampaikan barangkali di sini, entah kapan itu ya.
Imam Ghazali itu dalam salah satu tulisannya mengkritik orang-orang yang pada waktu itu belajar fikih, santri-santri lah, yang di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka yang terkena penyakit was-was. Was-was itu wudhu tidak jadi-jadi, atau sholat takbirnya tidak jadi-jadi karena di dalam-dalamkan, dibagus-baguskan, wudhunya membasuhnya sehingga perasaannya belum sah, belum cukup, belum sempurna, diulang lagi. Itu banyak orang yang belajar fikih terjangkiti penyakit was-was. Ya kalau di pondok salaf itu banyak ya, tapi di sini saya sih tidak melihat itu ya. Biasanya pondok salaf itu karena ngajinya fikih ini begini, membasuh muka itu harus dari atas ini sampai sini, air harus merata dan seterusnya. Karena itu terlalu diperhatikan, kemudian muncul ragu itu, daratan belum, ya, sampai ada yang mandi sampai belum selesai. Begitu juga wudhu, banyak sekali. Nah, di zaman Imam Ghazali juga banyak orang terkena was-was seperti itu. Lah Imam Ghazali berkomentar. Komentarnya begini, sayang sekali mereka was-was kok dalam soal toharoh, wudhu atau mandi atau sholat. Mestinya kalau mau was-was itu dalam soal makan, soal uang yang masuk ke dalam sakunya. Nah itu was-was yang itu diperlukan dan itu sangat positif, sangat baik. Was-was ketika menerima rezeki, uang, namanya halal nggak ya. Nah itulah sangat bagus kalau Imam Ghazali. Kalau kira-kira ragu, nggak usah. Ya tapi emang nggak ada orang gitu ya. Nah itu dulu orang saking perhatiannya seperti itu. Sayyidina Abu Bakar pernah suatu kali lupa makan, kemudian ternyata setelah dimakan ditanyakan kepada si pembantu, itu tadi makanan dari mana? Pembantunya mengatakan itu uang saya, uang saya wahai majikan, gitu ya. Uang dari mana kamu? Itu uang saya diberi oleh seseorang. Kenapa itu diberi oleh? Karena apa itu diberi dulu? Itu pemberian sebagai upah saya dulu sebelum masuk Islam, sebelum zaman Islam, saya pernah menjadi dukun, ngobati itulah, menjadi kuhan, meramal, dan waktu itu belum dikasih upah, lah kemarin baru dikasih. Lah mendengar seperti itu langsung disogok ininya ya, tenggorokannya untuk memuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam perut, dimuntahkan semuanya. Saking takutnya kalau dagingnya itu tumbuh dari makanan yang halal itu, makanan yang haram itu. Nah, kemudian di ujung hadis ini tadi Nabi mengatakan, ya, ada orang yang sangat ahli ibadah, saking ahli ibadahnya sampai seperti pendeta. Tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya apa, hanya untuk ibadah, bertapa gitu ya. Pakaian compang-camping, rambut maut-maut, wajah itu pegangnya tasbih terus. Nah, orang yang seperti itu tetapi dia bodoh sehingga dia itu makan, minumnya, pakaiannya itu berasal dari sesuatu yang haram. Nah, yang sedemikian kuat dan kencang ibadahnya tadi, tetapi makanan pakaiannya haram, dia tidak ada apa-apanya di mata Allah. Maksudnya seperti itu ya. Nah ini yang kalau kita membaca kitab-kitab fikih segala macam itu sangat sering sekali kita baca, kita jumpai itu teks-teks para ulama yang mengecam orang yang senang beribadah sebelum punya bekal ilmu yang cukup, sebelum punya bekal ilmu yang cukup, sehingga ibadahnya itu di stressingnya bukan main, tetapi sarana yang digunakan itu
eh, ya asal-asalan itu, tidak teliti dari mana yang menjadi bekal ibadah itu. Pernah saya mendengar cerita dari Pak Asy'ari dulu, ya, orang desa itu sana kalau diajak ziarah ziarah Wali Songo, apapun dilakukan, sampai-sampai nyolong kayu pinus di hutan, negor kayu pinus demi untuk berziarah Wali Songo dulu. Pak Siripnan cerita seperti itu. Yaitu salah satunya seperti itulah contohnya. Jadi punya perasaan, ke wali itu kan luar biasa manfaat dan luar biasa utama dan fadilahnya. Tetapi soal untuk menuju ke wali itu duit dari mana, nah itu tidak diperhatikan karena memang bodoh itulah. Nah ini makanan halal lah ya. Saya juga tidak tahu itu ya, rezeki saya itu bagaimana itu ya. Ya yang saya yakin ya subhat itu ya, atau paling tidak ya subhat gitu. Ya nun sewu lah, ini sih koreksi saya sendiri, bukan sedang ke teman-teman semuanya ya. Ya saya dapat rezeki HR ini kan upah dari tenaga mengajar gitu ya. Nah, berarti saya itu menyewakan diri untuk mengajar. Itulah. Lah dapatnya upah seperti saya menjual tenaga dibayar dengan upah. Tetapi yang saya jual, saya sewakan kan tidak maksimal. Nah, ketika saya menerima ini ya kalau tidak haram paling tidak banyak syubhatnya itu ya. Lah entah yang wallahu alam itu ya yang jadi memang persoalan rezeki halal itu ya, di Sulam Taufik kitab kecil itu yang dipelajari orang-orang desa zaman dahulu, yaitu mengharamkan rezeki yang didapatkan karena tamak atau karena orang yang memberi itu ada rasa pekewuh atau malu. Ini kitab Sulam Taufik seperti itu ya. Jadi umpamanya saya karena saya sebagai guru dianggap itu orang yang berjasa, kemudian oleh murid saya datang ke rumah murid, kemudian saya disangoni, nyangoninya si murid itu karena menganggap karena pekewuh, itu saja haram ya kalau di dalam kayak gitu. Bahkan nggak pantas masa ada guru saya pulang tidak disangoni, itulah sebagai penghormatan. Jadi ya luar biasa itulah yang halal haram itu ya. Apalagi kalau diceritakan di kitab Ihya, masya Allah luar biasa sekali lah. Ini jadi thayyibat itulah yang harus kita usahakan, wajib ya hukumnya mencari barang halal. Thalabul halal itu sama dengan thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Juga thalabul halal juga fardhatun ala kulli muslimin. Sama hukumnya. Rawahu Muslimun. Al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, diriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillah, yaitu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rahanatihi, dan kekasihnya Rasulullah. Qala Hasan berkata, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari sabda-sabda Nabi, saya hafal satu ini, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini sabda Nabi, artinya dak, tinggalkanlah, ma yaribuka, sesuatu yang membuat engkau ragu, sesuatu yang engkau rada maju mundur gitu ya, ragu. Ila ma la yaribuka, ambillah sesuatu yang tidak meragukan. Ini juga kata-kata yang sangat pendek, tetapi artinya juga sangat luas sekali ya.
Jadi sesuatu orang mau melakukan sesuatu itu atau menerima sesuatu itu terkadang itu plong, terkadang maju mundur. Nah, sesuatu yang rada maju mundur dalam hati, saya teruskan enggak ya? Saya terima enggak ya? Nah, itu supaya jangan dilanjutkan, berhentilah sudah. Kenapa begitu? Karena itu tanda ada dosa di situ. Tanda ada dosa. Karena dosa itu menjadi karakteristik dosa, itu membuat geraduk ya, geraduk dalam hati. Yang mau melakukan itu rada canggung maju mundur. Itu kalau orang ada imannya ya seperti itu, normalnya seperti itu. Melakukan dosa itu ya ragu ya. Manusia yang tidak ada imannya aja ya seperti itulah. Orang mau berangkat mencuri umpamanya, ya sudah tentu jalannya juga ya mendak-mendik ya. Ketika ada suara entah tikus atau kesak itu aja langsung kaget. Nah itu mayari buka. Ya, tapi ketika orang mau ke masjid, mau ke apa ya tenang-tenang saja, papasan dengan siapapun ya, ya mau ke masjid tidak ada masalah. Itu tanda-tanda dari dosa. Nah begitu pula ya, ya umpamanya kita menerima sumbangan dari seseorang yang kita tahu si orang tersebut hartanya ya campuran lah ya, campuran. Ya jadi pedagang petani iya, tetapi juga enggak zakatnya ya iya, atau dagang barang haramnya ya iya umpamanya, atau korupsinya ya iya. Nah kita menerima ini juga, nah ini dari mana ya? Ini dari mana ya? Itu pasti ada rasa begitu loh. Ya kecuali kalau sudah tidak normal, pokoknya kita diwei, kita ya sudah tidak normal itu ya. Nah itu yang seperti itu supaya ditinggalkan. Ya, jadi tanda-tanda kalau sesuatu yang memang meragukan dalam hati, tanda di situ ada kurang baik lah. Ya. Quran itu sangat indah, detail sekali dalam ungkapannya. Ya. Itu kayak ayat yang dibaca dalam tahlil, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau terjemah Indonesianya kasabat dengan iktasabat sama. Gitu. Laha ma kasabat, orang akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang ia lakukan. Kasabat itu. Wa 'alaiha maktasabat, orang akan mendapatkan hukuman atau dosa dari perbuatan buruk yang iktasabat yang ia lakukan. Sama kasabat dengan iktasabat, melakukan bahasa Indonesia. Tetapi satunya kasabat, huruf-hurufnya itu asli tidak ada tambahan ya, dari huruf kaf, sin, ba, kasab, itu kasab melakukan. Kalau iktasabat ada tambahan tak, iktasabat. Nah, kalau yang ngaji sorof, ilmu sorof akan memaknai kalau kasaba ya normal, melakukannya normal saja. Kalau iktasaba sedikit dipaksakan. Jadi kalau buruk itu memang sedikit dipaksakan melakukannya itu. Karena ada keraguan-raguan tapi terus diteruskan saja. Jadi itu dipaksakan. Ini dak ma yaribuk ila ma la yaribuk itu. Artinya ini. Ini bukan ini pada apa saja ya. Tetapi ini bukan untuk dijadikan penyebab was-was tadi. Was-was itu tadi kan orang merasa wudunya belum jadi, atau takbir atau niatnya belum jadi, sehingga belum jadi. Wah, dak mayaribuk, enggak. Ya, milih yang jadi. Nah itu nanti nggak jadi-jadi, karena itu kalau itu menuruti setan, itu yang dituruti bukan ini hadis, bukan, tetapi setan gitu. Karena perasaan belum sah,
perasaan belum jadi, belum sah, ini perasaan yang dihembuskan oleh setan itulah, maka disebut was-was. Karena itulah caranya ya, mantapkan, sudah jadi, itu aja ya, sudah jadi. Begitu juga ini bukan yang disebut tiaroh kalau dalam bahasa Arab. Tiaroh itu apa sih? Tiaroh itu beginilah, kalau orang naik kendaraan, kemudian nabrak kucing, kucingnya mati, punya perasaan, aduh, nanti akan terjadi sesuatu ini. Itu dalam bahasanya tiaroh ya, kan jadi ragu itu, terus apa enggak ya, terus enggak ya. Nah kalau itu harus diteruskan, kalau itu untuk melenyapkan perasaan tiarohnya harus diteruskan, sama dengan was-was tadi. Tetapi yang dimaksud oleh hadis ini bukan itu, yaitu tindakan yang meragukan itu seperti menerima uang, seperti melakukan sesuatu yang antara iya dan tidak, itu hal-hal yang meragukan. Karena itulah ya, orang itu sebetulnya bisa menanyakan hukum dari sesuatu tindakan yang akan dilakukan, ditanyakan kepada dirinya, pada hati nuraninya yang paling dalam ya. Di satu hadis Nabi mengatakan, istafti qalbak wa in aftauka wa aftauka, tanyalah kepada hatimu walaupun banyak orang memberi fatwa, banyak orang memberi fatwa kepadamu. Fatwa yang paling sahih adalah fatwa dari hatimu sendiri, maksudnya. Yaitu contohnya umpamanya ketika saya mendapatkan rezeki diberi oleh seseorang, umpamanya, hati saya ragu, ini dia ngasih saya dari sumber dia yang baik atau yang kotor. Hati saya kok perasaannya ini bukan dari yang halal ini. Kalau dari yang halal kayaknya nggak semudah ini dia memberikan ke saya. Atau ini diberikan, apakah betul-betul itu sukarela, tidak ada maksud-maksud, tidak ada motif lain di belakang? Apa ini? Saya ragu artinya. Tetapi ketika saya tanyakan pada ulama misalnya, ulama, saya tidak minta tidak apa, diberi ini oleh seorang, ya pasti jawabannya ya halal, itu tidak apa-apa. Kamu juga nggak minta nggak apa kok, tidak ada rasa tamak, tiba-tiba didatangi diberi. Jawabannya kan seperti itu. Nah, jawaban ulama yang seperti itu ini harus dikalahkan, dimentahkan, karena ulama itu ya berdasarkan pertanyaan lahir seperti itu saja. Ya, tidak tahu isi hati orang yang bertanya. Itu bisa dimentahkan sebetulnya oleh hati kita yang bertanya. Kalau hati kitanya merasa ragu, ada suudzon sedikit, ini jangan-jangan ini dari, sebetulnya itu tidak halal, begitu saja ya. Sebetulnya tidak halal. Syubhat makanya harus ditinggalkan, jangan kembalikan atau gimana lah. Rawahu Tirmidzi, riwayat hadis ini riwayat Imam Tirmidzi wa Nasai wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun, hadis hasan yang sahih. Saya kira cukup itu aja ya waktunya, barangkali mau disempurnakan. Oh enggak, ya enggak berkaitan dengan hadis ini juga nggak apa-apa lah. Saya sekali lagi ini hadis kan dibaca juga. Ya kita untuk apa itu, sebelah saya yang di depan ya, untuk tabarukan ya. Saya malah jadi ingat itu ya, di Pasuruan Ki Hamid itu dulu katanya setiap habis sholat jamaah dan langsung itu ada hadis yang dibaca barang 2-3 hadis dari Riyadhus Shalihin. Dibaca saja, nggak dimaknani, nggak diartikan apa-apa. Dibaca di depan jamaah sholat itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu gitu, sudah, hari itu pulang sudah. Dan itu ternyata dampaknya sangat bagus ya. Hanya mendengarkan sabda Nabi dibaca saja itu, walaupun tidak mengerti artinya.